Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan materi sistem peredaran darah adik-adik. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan membahas materi yang terkait tentang sel darah merah. Dalam hal ini adalah pembentukan sel darah merah itu sendiri adik-adik. Adik-adik di sini perlu ketahui bahwa eritrosit itu dihasilkan atau sel darah merah itu dihasilkan pertama kali di dalam kantong kuning saat embrio atau setelah saat embrio pada minggu-minggu pertama. Nah, itu seperti itu dihasilkan eritrosit pertama kali. Nah, adik-adik, adapun ya proses pembentukan eritrosit itu disebut dengan eritropoiesis. Jadi, pembentukan sel darah merah ini ya dikenal dengan nama eritropoiesis adik-adik. Nah, eritropoiesis seperti ini adik-adik. Nah, eritropoiesis ini ya nanti prosesnya itu seperti yang Kak katakan tadi ya, pertama kali itu dilakukan di kantong kuning pada saat embrio sudah tumbuh pada minggu-minggu pertama. Selanjutnya ya, setelah beberapa bulan kemudian eritrosit terbentuk di dalam hati, limfa dan kelenjar sumsum tulang belakang adik-adik. Nah, selanjutnya ya, produksi eritrosit ini dirangsang oleh hormon eritropoietin adik-adik. Jadi si eritropoiesis atau pembentukan sel darah merah ini adik-adik ya dirangsang oleh hormon yang namanya hormon eritropoietin adik-adik, hormon ya eritropoietin. Nah, seperti ini. Selanjutnya ya, setelah dewasa eritrosit ini dibentuk di sumsum tulang membranosa. Jadi beda lagi dibentuknya kalau sudah manusia itu dewasa adik-adik. Nah, semakin bertambah usia seseorang, maka produktivitas si sumsum tulangnya akan semakin turun adik-adik. Nah, adapun pada proses pembentukan sel darah merah atau eritropoiesis ini ya, itu adalah berkembang dari hemositoblas, di mana hemositoblas ini yaitu sel pembentuk eritrosit adik-adik ya. Jadi di sini sel pembentuk eritrosit itu sekali lagi ya dinamakan dengan hemositoblas adik-adik. Jadi di sini ada hemositoblas. Nah, adik-adik, hemositoblas ini ya bentuknya itu sel batang miolit yang terdapat di sumsum tulang. Nah, nanti sel ini akan membentuk berbagai jenis sel-sel darah sebenarnya, bukan hanya sel darah merah saja. Jadi dia ini akan membentuk 3 ya, seperti kita ketahui sel darah kita itu ada 3 adik-adik. Ada nanti yang akan membentuk leukosit adik-adik. Di sini ada yang membentuk leukosit atau sel darah putih ya. Kemudian ada nanti yang akan berkembang menjadi megakariosit adik-adik. Di sini megakariosit. Nah, nanti si megakariosit ini dapat berkembang menjadi trombosit atau keping darah adik-adik. Selanjutnya nanti si hemositoblas ini ya akan bisa berkembang juga menjadi eritrosit adik-adik atau sel darah merah seperti itu. Nah, adik-adik ya, setelah berkembang menjadi eritrosit, nanti rata-rata umur dari si sel darah merah atau eritrosit ini adik-adik biasanya itu mencapai umurnya itu kurang lebih 120 hari adik-adik. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah 120 hari, kurang lebih 120 hari, maka sel-sel darah merah ini akan mengalami kerusakan adik-adik. Nah, kalau eritrosit ini mengalami kerusakan ya, jadi seperti ini ya. Jadi nanti sel-sel darah merah atau eritrosit yang mengalami kerusakan ini akan dihancurkan dalam sistem retikulum endotelium, terutama dalam limfa dan
hati adik-adik. Nah, seperti yang kita ketahui eritrosit ini kan nanti terdiri dari hemoglobin, di mana ada hemin dan globin adik-adik. Jadi di sini nanti adapun setelah rusak nanti si hemoglobinnya ini ya adik-adik, di sini hemoglobinnya ya, di mana hemoglobinnya ini kita ketahui ada heminnya ya. Kemudian selain hemin ada juga globinnya adik-adik di sini. Nah, nanti adik-adik ya, kalau hemin ya pada hemoglobin sel darah merah yang sudah rusak ini adik-adik ya, dia ini akan dipecah menjadi asam amino untuk digunakan sebagai protein dalam jaringan-jaringan dan zat besi. Maaf adik-adik, dia akan diubah menjadi asam amino sebagai protein dalam jaringan-jaringan adik-adik. Jadi kalau yang globin ini sekali lagi dia itu akan diubah menjadi asam amino adik-adik di sini. Nah, seperti ini. Nah, adapun kalau hemin ya, dia ini nanti akan diubah bisa jadi menjadi zat besi adik-adik. Zat besi ya, atau mungkin adik-adik sisa hemin ini nanti bisa diubah menjadi bilirubin adik-adik, bisa menjadi bilirubin. Nah, apa sih bilirubin ini? Bilirubin ini adalah warna kuning empedu. Jadi bilirubin ini adalah zat yang menyebabkan warna kuning pada empedu adik-adik. Selanjutnya selain menjadi bilirubin ya, dia juga nanti sisa hemin ini bisa saja diubah menjadi biliverdin adik-adik. Nah, seperti ini. Dimana biliverdin ini adalah ya zat yang menyebabkan warna kehijau-hijauan yang dapat dilihat pada perubahan warna hemoglobin yang rusak pada luka memar adik-adik. Nah, seperti ini. Nah, jadi adapun pembentukan sel darah merah adik-adik sekali lagi dinamakan dengan eritropoiesis ya, dimana nanti perkembangan sel darah merah itu ternyata berasal dari hemositoblas ya, dimana kalau eritrosit rusak sekali lagi si hemoglobinnya akan dirombak, dimana heminnya akan bisa jadi menjadi zat besi, bilirubin atau biliverdin, sedangkan si globinnya nanti ini dirombak menjadi asam amino adik-adik. Oke adik-adik, demikian penjelasan kakak tentang materi pembentukan sel darah merah. Tetap semangat dan sampai jumpa pada konten sistem peredaran darah selanjutnya.